Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Semuanya isyhad bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil. Yang terhormat, yang saya hormati sahibul bait Bapak Untung sekeluarga, mudah-mudahan yang hadir ini juga kita beruntung, amin. Beruntung bukan hanya dapat pahala silaturahim, yang kedua nanti dapat pahala ilmu majlis taklim. Barang siapa yang duduk di majlis taklim 1 jam aja Pak, itu Allah akan mengampuni dosa kita seumur kita Pak. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Top. Lu pernah gue cium meledak lu? Diem, waktu ini ngaji diem. Ya. Yang terhormat, yang saya hormati sahibul wilayah Bapak RT, ya. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Ya. Para tuan guru, para bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang Pak Ustadz cintai, ya. I love you full. Ya. Mudah-mudahan ya dengan harapan dan doa yang hadir di majlis ilmu ini, kita semua mendapatkan Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini Pak Ustadz sekedar meluruskan. Pak Ustadz, ada sholawat yang sering kita dengar sebelum kita ngaji fikih safinah. Ada yang sering kita dengar kalau misalkan lagi baca hadroh. Rahatil athiyaru tasdu fi layalil maulidi. Pernah dengar ya Pak? Itu bukan sholawat. Ya, kalau sholawat itu Salatullah, salam
itu sholawat. Kalau rohatil atyaru tasdu itu bukan sholawat, itu syair. Boleh nggak Pak Ustadz dibacanya di luar masjid? Boleh. Ada lagi lagunya Nisa Sabian. Ya. Kildahazil itu dibaca di kamar mandi juga nggak Pak? Itu syair Pak, bukan sholat. Nah, makanya kudu ngerti nih, ya. Jangan sampai kita nggak bisa bedain syair sama sholawat. Yang baca sholawat dibaca syair, yang syair dibaca sholawat. Ya, kalau yang sholawat itu mesti ada di rawih, mesti ada di sirah nabawi, mesti ada di karya-karya sholawat para tuan guru kita. Ya. Ada di Maulid At-Tibai, ada sholawat, dan itu bentuknya adalah sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sekedar meluruskan. Ya, puja dan puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Shalawat dan salam hanya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita masih bulan Maulid. Pak Ustadz, kenapa di depan mejanya pakai wangi-wangian? Wangi-wangian ini sudah ada di zaman baheula Pak. Kalau di Arab itu, di Arab Saudi pakainya bukhur, ya, yang dibakar asap tuh Pak. Ya, sunnah Pak Ustadz, sunnah karena wangi. Ya, ya silakan kalau mau pakai. Ya, ini Pak Ustadz bawa sedikit kan ini bulannya bulan Maulid, dengan harapan dan doa kita membaca sholawat sebelum kita ngaji. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita baca sholawat sifat. Mudah-mudahan kita yang hari ini sakit Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bareng Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdali wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa hiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anakku sekalian yang sama-sama dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita belajar serius, kita ngaji beneran. Nanti yang nggak tahu tinggal tanya jawab aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Wabihi, dan hanya kepadanya nasta'inu, kami mohon pertolongan, ala umuri dunia, dari perkara-perkara dunia, wa dini, dan agama. Wassallallahu, dan hanya kepada Allah, wassallama, dan keselamatan, ala sayyidina Muhammad, atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan keluarganya,
wasahbihi dan sahabatnya ajma'ina kita semuanya. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini sebuah pasal menerangkan tentang arkanul islami. Udah pada paham apa itu Pak Ustadz arkanul islami? Rukun Islam itu khamsatun, ada 5. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dibaca sama siapapun, maka hari itu kita bersaksi ya bahwa hari itu kita adalah beragama Islam. Maka kenapa kalau ngaji baca syahadat Pak Ustadz, kita nggak tahu kapan kita kafir Pak. Contoh, Bapak beli obat yakin banget sama dokter, padahal yang nyembuhin Allah. Yakin sama obat lupa baca bismillah, ya. Yakinnya sama obat gara-gara minum bodre, kepala gua puyengnya hilang, padahal yang nyembuhin Allah. Itu jadi siri kecil tuh numpuk. Maka setiap mau ngaji, setiap mau ibadah, setiap mau sholat, baca syahadat. Kita perbaharui iman kita dengan membaca syahadat, ya. Pak Ustadz, ada yang baca syahadat dulu dia Islam Pak Ustadz, tiba-tiba dia kafir, keluar dari agama Islam, boleh masuk Islam lagi nggak Pak Ustadz? Ya, boleh. Baca syahadat lagi nggak Pak Ustadz? Baca. Ya, baca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Dan ini bukan kalimat sekedar dibaca Pak, ya. Baca syahadat itu adalah kita ya sebagai hamba Allah bersaksi kepada bersaksi kepada siapa? Kepada Allah yang menciptakan kita. Maka membaca syahadat itu bukan suatu hal yang main. Bayangin Pak, yang tadinya bapak sebelum nikah sama ibu, sebelum nikah kan haram, pas baca syahadat jadi halal, ya. Motong binatang tanpa membaca kalimat Allah Bismillahirrahmanirrahim, bahkan tidak dilanjutkan membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka keberkahan dan kehalalan binatang itu dipertanyakan. Ini Bapak yang punya usaha ayam, motong baca Bismillah, disambung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya. Yang kedua mendirikan sholat, ya. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Yang kelima pergi haji, kemarin sudah dibahas. Lanjut. Faslun, ini sebuah pasal menerangkan tentang rukun iman, ya. Apa itu rukun iman Pak Ustadz? Arkanul imani, rukun iman itu sittatun, ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah. Oh, coba nih, beriman kepada Allah. Kita udah beriman belum Pak sama Allah Pak? Yakin gak nih sama Allah? Yakin gak? Yakin ya? Yakin sama Gusti Allah bahwa kita semua bakalan mati, ya. Yakin semua sama Gusti Allah kalau rezeki itu dari Allah, yakin, ya. Yang kedua beriman kepada malaikat. Yang ketiga beriman dengan kitab-kitab, ya. Apa kitab? Yang pertama kitabnya baginda Nabi adalah kitab Al-Quran. Kitabnya Nabi Isa adalah kitab Injil. Kitabnya Nabi Daud adalah kitab Zabur. Satu lagi kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa. Ini kudu inget nih, Tom, apalin Tom, tadi tanya Tom, ya. Yang keempat beriman kepada Rasul, ya. Rasul Allah, ya. Minimal kita hafal ada 25 Nabi dan Rasul, ya. Minimal kita hafal itu, kemarin udah belajar juga, saya ingetin aja. Yang kelima beriman kepada hari kiamat, ya. Yang keenam beriman kepada qada dan qadarnya Allah, ya. Apa itu qada dan qadar? Kalau qada, ya, kalau qada ketentuan dari Gusti Allah, tapi kita masih bisa merubahnya. Tapi kalau takdir
Itu ketentuan dari Allah dan kita nggak bisa merubahnya. Contoh, mati, bisa nggak kita rubah? Ya tiba-tiba Pak Ustadz Roni mati tanggal 16 September misalkan, bulannya tahun 2023, ditulis di Lauhul Mahfuz, itu nggak bisa dirubah. Ya, tapi ketentuan Allah yang bisa dirubah. Contoh, bapaknya miskin, anaknya kismin, tapi si anak ini pengen nabung, anak ini pengen kerja keras, pengen usaha, pengen ikhtiar, dia pengen ngerubah nasibnya. Lo kan bapak gue miskin, gue ikutan miskin terus. Tiba-tiba si anak ini nabung, anak ini kerja, anak ini memperbaiki keturunannya dengan menikah dengan orang yang kaya, jadi kaya. Itu ketentuan yang bisa kita rubah, diikhtiarkan. Ya, itu contohnya salah satunya. Lanjut, ada pertanyaan? Jelas ya Bu, ini udah kita bahas di sebelumnya. Jelas ya Bu? Jelas ya? Insya Allah. Yang selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini sebuah pasal menerangkan tentang wa makna la ilaha illallah. Apa itu makna la ilaha illallah Pak? Kalau ada bendera tulisannya la ilaha illallah, sering banget nih, ini juga jadi pertanyaan beberapa. Kalau ada bendera la ilaha illallah, bukan Allahnya di bendera Pak. Apalagi la ilaha illallahnya dipakai buat demo, udah dipakai buat demo, kepanasan, dibuat nutupin kepala, nggak dikasih karpet, itu bendera la ilaha illallah didudukin jadi buat tempat duduk. Tahan adab itu. Kalau orang kita la ilaha illallahnya bukan di bendera, la ilaha illallahnya udah nancep di dalam hati. La ma'buda, tiada yang pantas disembah bihaqqin dengan benar, fil wujudi, di dalam wujudnya, illallah, kecuali Allah. Tuh, kalau kita mah la ilaha illallahnya, orang kita udah ada di badan kita masing-masing Pak. Ya, jadi kalau ada bawa bendera la ilaha illallah, nggak usah kagetan Pak. Apalagi pecinya la ilaha illallah Muhammadur Rasul, tiba-tiba kencing mau ke toilet, dibawa ke toilet. Ada ya. Yang dimaksud wa makna la ilaha illallah, memaknai la ilaha illallah bukan hanya secara huruf, bukan hanya yang kelihatan, tapi kita maknai dalam diri kita, tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Ya, HP nggak boleh. Kita lebih taat sama handphone Pak. Ya, jujur lah sama diri kita sendiri. Kita ini udah banyak yang kita tuhanin dengan menuhankan uang, dengan menuhankan pekerjaan, dengan menuhankan benda. Ya, ada kekuatan lain di dalam kekuatannya Allah, itu justru mengurangi keimanan kita kepada Allah. Ya. Lanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini sebuah pasal menerangkan tentang adamatul bulugi. Ngajinya the place ini Pak Ustaz. Apa itu alamatul bulugi? Alamat itu tanda, bulugi itu balik, salasun, tanda-tanda balik. Ya, itu ada tiga. Gampang ngajinya. Faslun, ini sebuah pasal menerangkan tentang alamatul bulugi. Alamat itu tanda. Ya. Alamat palsu berarti tanda palsu. Ini alamatul bulugi berarti tanda balik. Apa itu balik? Balik itu tanda keharusan seseorang udah harus beribadah, udah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, udah beda-bedain itu coklat sama tai ayam. Udah bisa beda ini. Ya. Alamatul bulugi, tanda balik itu ada tiga. Yang pertama, berumur laki-laki atau perempuan 15 tahun, walaupun dia nggak haid, walaupun dia nggak mimpi jima. Kalau laki-laki dia nggak min khurujil mani, dia nggak keluar mani, tapi umurnya 15 tahun, dia sudah balik. Pak Ustadz, anak saya perempuan Pak Ustadz, umurnya 15 tahun tapi nggak datang bulan, baliknya Pak Ustadz? Balik. Tapi anak saya satu perempuannya umur 9 tahun Pak Ustadz, umur 10 tahun sudah menstruasi, berarti dia sudah
balik udah dibedain Pak tidurnya, nggak boleh disamain. Kalau dia udah balik tidurnya perempuan sama laki-laki kudu dipisah. Karena kalau udah balik tanda umurnya sudah mulai dibedakan, sudah mulai tumbuh bulu-bulu, sudah bisa membedakan, udah ada tanda rasa malu Pak. Jadi kita nih yang jadi orang tua tiba-tiba punya anak sudah menstruasi, dikasih tahu Neng, nanti umur 9 tahun, umur 10 tahun nanti akan keluar darah haid. Apa itu Pak Ustadz? Darah kotor. Diajarin Bu, jadi itu bocah nggak kaget. Ya, jangan sampai anak nanti berangkat sekolah, tiba-tiba dia berdarah, dia tidak tahu, nangis. Padahal itu sudah fitrah dan sewajarnya anak itu sudah menstruasi sudah balik. Dan yang pertama, tamamu khamsa asrota sanatan fi zakari wal unsa, berumurnya seorang laki-laki dan perempuan selama 15 tahun. Yang kedua, bermimpi junub bagi laki-laki. Nah, kalau laki-laki tandanya laki-laki tandanya mimpi jima. Tapi nggak semua Pak Ustadz. Ada Pak yang mimpi, tapi mimpinya nggak tahu mimpi apa, tiba-tiba tuh bocah keluar mani. Ya, dan kita udah belajar ya kemarin ya. Di dalam zakarnya laki-laki ada 3 air. Yang pertama air seni, air kencing. Yang kedua air madhi, ya, air yang keluar pada saat laki-laki itu kecapean, ya, bening warnanya, lengket, ya. Kalau air seni mah udah ketahuan air kencing haram. Yang kedua air madhi, yang ketiga air mani', ya, pakai ain, mani', ya, air yang keluar pada saat mendapatkan kenikmatan. Ya. Yang ketiga, keluar darah haid sesudah berumur 9 tahun. Ini bagi perempuan, ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kok? Ada pertanyaan kamu? Ya. Pak Ustadz, kalau anak belum balik ibadahnya buat siapa? Nih dengerin Pak. Bocah belum balik, belum ada tanda-tanda balik, bocah ibadah, bocah ngaji, bocah sholat, itu pahalanya buat orang tuanya. Tapi kalau bocah udah balik, maka tuh dia ibadah, dia ngaji, itu pahalanya buat diri dia sendiri. Tubuh, kan yang beruntung anak pintar ngaji. Ini ngaji semua kan? Ngaji ya? Ngaji, awas sama ngaji. Ngaji lupa rumah, malam minggu ngaji malam. Karena ada muda semua ngaji yang benar. Ya ngaji alif lepang, mbak bekok nasi matang tinggal nyendong. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini sebuah pasal menerangkan tentang surutul izzai hajarati samaniyatun. Wah, ini orang dulu nih Pak. Apa itu Pak Ustadz? Surutu itu syarat, izzai itu batu, ya. Syarat menggunakan batu untuk beristinja ada 8. Dulu orang masih zaman megalitikum. Pernah tahu Pak zaman megalitikum? Pernah belajar kita ya. Zaman megalitikum itu dulu orang bersuci menggunakan batu. Kalau nggak ada air nih digis, udah nggak ada air, udah nggak ada tisu, udah nggak ada, kering kerontang. Misal contoh nih 3 tahun kemarau, contoh, maka bersucinya menggunakan batu. Habis lu ledes. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Yang pertama menggunakan 3 batu. Ada 3, ibu harus nyari 3 batu, ya. Ya, batunya jangan milih batu yang lancip, yang membahayakan Pak. Pilih batu itu batu yang datar, yang halus. Apa teksturnya tuh nggak membahayakan kelamin. Tadi bilang beli batu ini apa batu? Ya.
Yang kedua, mensucikan tempat keluar najis dengan batu tersebut. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Misal contoh ini punya laki-laki. Contoh ini kita belajar fikih. Nih dengerin, nih liatin nih. Ini batu. Ini zakar. Sisa pipisnya ditempelin nih. Nah, begini nempelinnya. Sama batu, batunya yang kering, jangan batu yang basah. Ya. Ada air. Ya, ini kita nggak ngomongin air nih. Jadi ngomongin psikologis itu nggak ada. Romannya pada sengsara banget itu. Ya. Mensucikan tempat keluar najis dengan batu tersebut, ya. Ayyakuna bisalasin ajari wa ayyaqolal mahal, ya. Najis tersebut tidak kering, najisnya najis basah, maka ditempelin sama batu yang kering, ya. Yang keempat, najis itu tidak berpindah. Ya, ini repot nih Pak, kalau kita hidup di zaman megalitikum itu, kalau Bapak istinja, Bapak ngeluarin kotoran, najisnya itu jangan sampai berpindah tempat. Kalau berpindah tempat yang berpindah najis itu juga bersihkan. Misal contoh Bapak pipis Bapak lemparan tembakan air seninya sampai ke paha, misal contoh, itu paha juga bersihin. Udah nggak cukup 3 batu, cari batu datang, ya seember ke batu. Ya. Najis tempat istinja tersebut tidak terkena benda selain sekalipun tidak najis. Di tempat istinja tersebut tidak terkena benda yang lain sekalipun tidak najis, ya. Najis tersebut tidak berpindah tempat istinja, lubang kemaluan belakang dan lubang kemaluan depan. Nah, ini repot nih. Ya, intinya kalau Bapak sampai bersucinya harus dengan menggunakan batu, pastikan kotorannya, ya, itu jangan sampai berpindah tempat. Ya. Kalau saya pernah nih Pak ke Sukabumi, Jampang, Surade. Itu pikir saya tanya, Bu, toiletnya di mana? Ada Pak Ustadz, di belakang. Saya ke belakang kagak ada pintunya, di belakang hutan. Akhirnya saya pikir, buang airnya di mana? Di belakang Pak Ustadz. Saya lihat tengok belakang kagak ada tempat, ternyata beraknya di kebun. Beneran ini Pak, jujur ini Pak saya beraknya di kebun, Masya Allah. Udah gitu bersucinya ternyata di kobakan sawah, jadi ada air yang ngalir tuh sawah tuh, bersucinya di situ. Masya Allah. Dulu saya waktu ke Jampang Surade ke tempat kakak saya, itu istinjanya begitu, Masya Allah. Ya, repot. Ya. Dan milih batunya harus batu yang suci, nggak boleh batu tiba-tiba ada teh kotok yang kita ambil, ya. Harus batu yang suci, batu yang bersih, ya. Bisa beda itu Pak, ya. Yang pertama menggunakan 3 batu, yang kedua mensucikan tempat keluar najis dengan batu tersebut. Caranya ditempel. Kalau udah ditempel, si batunya itu jadi basah, ya. Ditempelnya kalau satu sisi masih ada basah di kemaluan, maka di sisi yang lain bisa di belakang atau di bawahnya. Satu batu itu dipakai itu minimal dua kali, ya. Ada sisi depan atau sisi belakang. Kalau si batunya itu ada 3 sisi, bentuknya seperti segitiga, maka dipakai 3 kali, gitu ya. Ada pertanyaan? Apa pertanyaannya? Ada pertanyaan? Nggak pernah nanya dong. Oh. Lanjut ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini sebuah pasal menerangkan tentang furudul wudu'i sittatun, ya. Rukun wudu itu ada 6 Pak. Ya, ini paling penting nih. Rukun wudu yang wajib wudu diwuduin itu ada 6. Nah, ini nggak boleh ditinggal Pak. Kalau namanya rukun, namanya wajib, nggak boleh ditinggal, harus dilaksanakan. Al awalu, yang pertama niat. Nah, ini ada perbedaan mazhab nih Pak.
Kalau mazhabnya Syafi'i, baca niatnya pada saat membasuh muka, nawaitul wudu'a li rafa'il hadasil afghari fardholillahi ta'ala. Apa ya, tolong coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong baca tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a. Ikutin, ya. Ikutin, Pak Ustadz ngomong diikutin. Baca sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Apa? Coba baca mau pakai peci no. Benar. Coba baca. Bismillah. Baca. Bismillah. Baca. Nawaitul. Nah ini penting Pak. Kalau asgori itu berarti hanya untuk najis yang kecil, ya. Najis yang kecil Bapak wudhu selesai. Tapi kalau najis yang besar nggak bisa buat wudhu. Tapi Bapak harus mandi hadas. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka. Maka kalau mazhabnya Maliki Pak, mazhabnya Maliki ini keran wudhu, maka dia ambil wudhunya begini nih. Air wudhunya itu ditumpahin semua, dan dia langsung kumur, hidung, muka, kuping, tinggal tangan sama kaki. Kalau ada yang wudhu begitu jangan disalahin, ya. Kalau kita kan beda. Pertama kita sunnah cuci tangan, kedua kita kumurnya kumur yang benar, kumur ngeluarin semua kotoran yang ada di mulut, sisa makanan, ya, semua nih yang ada, ya. Terus hidung, yang selanjutnya adalah membasuh muka tuh kita. Tapi kalau mazhab yang lain, mazhabnya Maliki, dia wudhunya jadi satu. Jadi kalau kita Bapak nanti ke Mekah ketemu wudhunya beda, jangan jalahin. Oh ternyata dia mazhabnya beda, nggak apa-apa. Tapi kalau kita kebanyakan kita itu mazhabnya Syafi'i. Yang pertama an-niyah, ya. Pertama niat, yang kedua ghuslul wajhi, yang kedua itu membasuh muka. Wajib nih Pak. Ukurannya apa Pak Ustadz? Muka ini ukurannya gini nih Pak. Dari sini, ya, dari sini sampai sini nih muka nih. Ya, ibu-ibu kalau wudhu saya suka gedeg banget dah. Ya, apalagi habis make up kondangan, hajatan lagi baik. Wudhu make up Pak Ustadz, make up saya mahal aja. Ngono-ngono di sono. Tiba-tiba wudhunya begini dong. Nggak boleh. Wudhunya kudu yang benar. Muka membasuh wajhi itu muka itu yang tampak kelihatan. Dari sini nih, satu muka harus dibasuh. Nah namanya dibasuh bukan dicipratin. Kalau dicip begini mah diempok-empok doang. Ya, dibasuh itu artinya seluruh mukanya harus kena air. Ya. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Nah ini juga wajib nih. Membasuh tangan itu salah satunya juga yang punya kuku panjang juga dimasukin air. Jangan sampai kukunya justru panjang gak dimasukin air, wudhunya gak sah. Ya. Wajibnya sampai mana Pak Ustadz? Dari tangan sampai siku, sunnahnya sampai bahu. Makanya kalau orang tua kita dulu tuh suka pakai sebelum pakai baju kokoh dia pakai baju dalam kaos kutang itu sampai ke bahunya Pak, sampai keteknya dibersihin. Orang tua kita dulu itu sunnah. Wajibnya sampai sikut. Tiba-tiba ibu pakai gamis mau sholat, bukannya segini doang nih. Itu wudhunya nggak sah.
berarti cuma sampai pergelangan tangan. Wudunya dibuka semua sampai situ, ya. Fahimtum? Fahimna Argentum, Argentina, Singartum, Singaparna, Palestina. Yang keempat, menyapu sebagian kepala. Oh, ya. Mashhu syai'in minar ra'si, membasuh sebagian kepala. Boleh di depan kepalanya nih, ya, boleh di depan, boleh di belakang. Kalau bapak mau di depan nggak apa-apa, membasuh. Berarti kalau ngebasuh sebagian kepala depannya aja nih, atau bagian kepala yang belakang, sunnahnya dibasuhin semua dibasahin semua sunnahnya. Tapi wajibnya sebagian kepala, boleh di depan, boleh di belakang. Jelas ya Bu? Punya kepala Bu? Nah, punya kepala. Punya lupa sama kepalanya dia kemana? Sampai ada Pak Ustadz dia cari muka, Allah mau kami dicari. Orang mukanya udah nempel, mau gak dicari. Ya. Yang kelima, ya, Ghuslur rajlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai mata Nah, ini juga kadang-kadang suka kelewat. Wajibnya sampai mata kaki, sunnahnya sampai lutut, ya. Jadi wajibnya sampai mata kaki. Di belakang mata kaki ada apa namanya nih, Pak Ikut? Apa namanya? Tungkak ya? Apa? Ini yang sering gak kena wudhu, Pak. Kebanyakan kita wudhunya ngandelin air yang ada di keran, kaki kita begini. Padahal yang benar itu diusap, dibasuh, memastikan air yang itu nempel di kulit kaki, dibasuh. Sunnahnya sampai lutut, wajibnya sampai mata kaki. Jelas? Jelas Bu? Jelas ya, besok kita ulangan wudhu. Yang keenam, tertib. Pengertian tertib di sini nggak boleh saling mendahului yang pertama nggak boleh pertama jadi kedua jadi ke-8, ke-6, nggak boleh. Berurutan niatnya, membasuh mukanya, gitu loh. Nggak boleh kaki duluan, nggak boleh. Maksudnya saya kaki duluan lah, lu nganti atur malah ngatur, ya. Jadi nggak boleh. Pengertian tertib di sini adalah artinya berurutan. Nggak boleh sampai ada berwudu itu berbeda-beda. Ada yang tiba-tiba muka duluan, ya. Ya, jelas ya. Ada pertanyaan? Kayaknya udah jago semua nih. Keren nih, ngaji begini keren Pak. Bro, kalau udah begini gue yang nanya nih. Cukup ya? Ya, oke. Gimana wudhunya kalau buat perempuan tidak pakai kutek ya? Kalau buku. Terus yang kedua ini biasanya itu kalau tukang habis ngecat kan kena tangan, nanti kena cat gitu ya. Yeah. Catnya itu susah dibersihkan ya, susah bersih banget. Oke, Pak Ustadz, gimana kalau misalkan wudhunya anak perempuan yang pakai kutek? Nah, biasanya kalau perempuan kalau lagi head, biasanya nih itu tangannya dimerah-merahin Pak. Nah, itu kutek ada yang sah dipakai wudhu model kayak henna, ada yang tidak sah karena dia bentuknya lengket, nutupin kulit ini nih, kuku, ya, dasar tubuh ini tutup. Kalau yang kuteknya itu bukan dipakai yang model halal, model kayak henna yang nyerap itu boleh. Kalau yang nggak nyerap itu nggak boleh, maka harus dibersihkan, dikerok, ya, ada yang pakai cutter, ada yang pakai dibersihin, ya. Kalau memang dia sudah tidak head, maka nggak boleh lagi pasang sesuatu yang menutupi anggota wudhu. Nah, maka harus dibersihkan Pak, harus dibersihkan supaya wudhunya sah. Kalau misalkan ngecat sekarang itu bisa pakai apa Pak? Thinner ya Pak? Kalau nggak salah pakai thinner ya, ngebersihin cat itu. Iya, Arseton juga bisa. Misal contoh Pak Ustadz, saya udah berusaha, tiba-tiba masih ada yang susah banget. Ikhtiar Bapak mau udah usaha, udah bagus, tapi sempurnanya itu dibersihkan. Tiba-tiba sedikit masih ada, Allah Maha Memaaf.
memaafkan. Jangan cuma gara-gara ngechat jadi nggak sholat maksudnya. Wah, ini nggak sah nih kata bos ketua, nggak ada toleransi nih. Nggak sholat lah, jangan. Sholat mah sholat aja Pak. Yang penting kita udah berusaha niatnya membersihkan, gitu loh. Niat kita membersihkannya udah bersih, udah beres, udah sekira-kira cukup lah. Jangan sampai kita tahu itu justru kotor, kita diam aja. Ada lagi? Bu, nanya Bu. 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 Nanya dong. Apa? Kalau wudhu, kalau misalnya air mati, bisa pakai air enggak? Wudhu. Air mati. Oke, gini dengerin. Bagus nih pertanyaannya. Di rumah kita rata-rata pakai keran gitu ya. Tiba-tiba mati lampu. Nah, airnya itu udah ada di bak. Kalau baknya ukuran 2 kulah boleh Pak. Ya, apa itu pengertian 2 kulah Pak Ustadz? Minimal 180 meter persegi. Ada nggak? Nggak ada. Kalau kurang dari itu nggak boleh. Boleh nggak dipakai bersuci Pak Ustadz? Boleh sebenarnya, asal airnya tidak mutanajis. Dan berwudunya jangan sampai air yang sudah dipakai wudu justru jatuh lagi ke air tempat tersebut. Yang lebih aman memang pakai keran memang wudunya. Tapi kalau misalkan udah nggak ada air, Habib Salim bin Jindan ngajarin ditaruhin ke botol aqua, dibolongin, dipakai ya airnya itu. Tapi kita harus yakin air itu bukan air najis. Air itu harus air mutlak yang belum tercampur dengan apapun, murni, pure, nggak boleh kecampur sabun, nggak boleh kecampur najis yang lain, atau nggak ada binatang yang lain yang masuk. Itu perlu jelas tuh. Kalau misalkan Pak Ustadz, air hujan boleh air hujan, asal air hujannya kita yakin betul air hujannya itu tidak tercampur dengan yang lain. Misal contoh Pak Eko miara burung dara 100 pasang, burung daranya ditaruh di atas rumah. Itu burung dara beraknya genteng hujan, dipakai wudhu ya nggak bisa, karena kita tahu gentengnya Pak Eko punya burung, ada kotoran burung. Gimana Pak? Apa lanjutin yang tadi Pak? Apa tuh? Bukan embel. Misalnya tuh kalau di tempat-tempat masjid lain tuh kan kita wudhu ada kobakan air. Ya. Nah itu gimana tuh? Nah, kalau di Bapak ke Serang, Pak, ke Pandeglang, ke Banten, atau ke tempat-tempat ziarah, kita nemuin ada kolam gede banget. Itu kolamnya sudah 2 kulah ukurannya. Ada yang dipakai mandi, ada yang dipakai wudhu, ada yang dipakai bersuci dan lain sebagainya. Boleh Pak Ustadz, boleh. Ada syaratnya. Syaratnya airnya mengalir. Ada air keluar masuk ke kolam dan ada air dari kolam keluar. Tuh kalau Bapak harus lihat itu kolamnya Pak. Seorang saya pernah ke Ciawi Pak. Ke Ciawi, ke pasar Cikerete. Itu kolamnya 2 kulah bener. Tapi warnanya coklat. Dan air itu nggak diganti. Itu yang pada sholat wudhu di situ. Ada, mohon maaf nih, ada reak di situ, ada ingus di situ, mohon maaf. Itu nggak boleh yang begitu dipakai. Nah itu kudu dilurusin tuh, pengertian 2 kulah, airnya harus air yang mengalir. Ada air yang masuk buat menggantikan air itu menjadi bersih, dan ada air keluar, yang air keluar itu adalah air yang kotor. Ya, di tempat-tempat lain ada tuh yang pakai bak. Itu nggak apa-apa Pak. Ada disediain gayung, disediain gayung. Nah itu boleh dipakai untuk bersuci karena ukurannya dijamin 2 kulah. Imam Syafi'i kalau Bapak lempar ke sungai, lempar batu di sungai, batu yang pipih dilempar ke sungai, tiba-tiba berhenti, kan kalau di batu dilempar ke sungai kan suka tes gitu ya. Itu berhenti airnya itu sampai nyemplung, batu itu sampai turun, itu berarti airnya 2 kulah. Kalau di sungai mah Pak mau pup di situ. Ya kalau kita ke kampung-kampung coba lihat, nyuci baju di situ, nggak apa-apa dipakai bersuci, yang airnya mengalir. Lah ini sungai airnya diam aja, jangan. Karena nggak berubah kan. Justru airnya itu air yang mengalir, air
ibarat kata pergantian airnya jelas. Ya jangan sampai pengertian 2 kulahnya kita kecilkan seakan-akan 2 kulah boleh dipakai untuk apapun. Ya, jelas ya Pak? Maksudnya ini Pak. Iya. Maaf ini. Iya. Apa namanya? Misal ada wudhu, nah kakinya itu yang ada apa nih namanya airnya itu ngembang gitu kan? Emang sengaja buat orang basuh kaki gitu kan setelah wudhu. Karena kayak di masjid mana-mana. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Bahkan kalau masjid-masjid di alun-alun itu justru habis wudhu tuh ada kayak kolam kecil buat ngebersihin kaki. Karena kalau orang dari toilet, orang dari mana itu hanya untuk ibarat kata bahasa Arabnya itu hati-hati. Ada warok di situ supaya ngejaga kotoran. Kita kan kalau di rumah suka lupa begini Pak. Itu kamar mandi. Kita punya anak kecil, kita wudhu di kamar mandi, bocah habis kencing itu kita nggak tahu. Maka kalau ke kamar mandi yang benar kalau pakai sholat itu harus pakai sendal. Tapi kita lupa, kadang suka lupa. Nah, bercampur airnya itu dengan air najis bekas kencing anak kita, itu juga salah satu yang mungkin ya doa kita nggak diijabah sama Gusti Allah karena kaki kita ada najisnya. Nah itu dipakai buat bersih kaki segala macam. Di masjid-masjid lain memang begitu Pak. Ya, tapi kalau kita yang udah perumahan-perumahan rata-rata umumnya pakai keran, ya pakai benar. Jelas ya Pak? Jelas ya? Cukup ya? Cukup. Baik, yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan ke depan kita akan terusin kitab Safinah. Setelah Safinah nanti ada kitab-kitab yang lain dan saya berharap ngajinya ini ada komunikasi 2 arah. Kalau ibu nggak ngerti, nggak paham, nanya gitu ya, supaya kita sama-sama belajar ya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.